Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanja Salsabila. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari TK Kuntum Cemerlang dengan Ibu Mirna. Bu Mirna, apa kabar? Baik. Makasih Bu Mirna udah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai ya. Kita mulai ya Bu. Boleh. Ya. Apa saja visi misi dan tujuan dari TK Sekolah Kuntum Cemerlang? Visi misi dari TK Kuntum Cemerlang ya. Kalau visinya itu kan tujuan ya. Maksudnya visi kita mau ngapain. Nah itu visi dari TK Kuntum Cemerlang adalah mengembangkan anak yang cerdas, kemudian gembira, ceria, tangguh, kemudian mandiri, kemudian senang berbagi di dalam sekolahnya itu ya. Kemudian dia juga dapat belajar di lingkungannya yang menyenangkan dan menantang gitu. Itu visinya. Kemudian kalau misinya itu yaitu tadi menumbuhkan sikap saling menghargai antar anak, kemudian membangkitkan inisiatif dan motivasi dari anak melalui proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menantang dan memperkaya wawasan. Kemudian mendorong anak untuk berproses kreatif baik secara spontan, reflektif maupun eksploratif. Terus udah gitu yang keempatnya menggali imajinasi dan ketajaman berpikir anak agar dapat berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu kalau misalkan memang ada sesuatu apa, kita cepat dapat solusinya gitu. Kemudian mengembangkan dinamika emosi anak dengan mengajak anak bersama-sama peka terhadap buku, musik dan alam. Jadi si anak tuh nggak canggung lagi kalau memang dia ngobrol dengan dia apa dasarnya, oh dia sudah membaca buku, kemudian di alam juga dia sudah melihat ada apa aja di alam. Kemudian setelah itu mengembangkan sosialisasi geologis dengan membuat atau merancang sesuatu secara bersama-sama ya. Jadi di sana itu di sekolah di TK kita nggak cuma mereka sendiri aja misalkan membuat sesuatu, tapi mereka kadang-kadang teamwork, misalkan membuat sesuatu bersama-sama, menggambar bersama-sama, bikin apa, temanya satu, tapi kan mungkin idenya macam-macam ya, setiap anak kan macam-macam idenya. Nah mereka semuanya ngegambar di situ. Nah itu jadi sesuatu yang bersama-sama hasilnya. Kemudian mengembangkan kekuatan dan kelenturan fisik. Nah, itu kita kebetulan di TK Kuntum Cemerlang itu lahannya luas kebetulan ya. Jadi di situ juga kita ajak anak-anak untuk bermain di alam sering. Jadi nggak cuma di kelas, tapi juga di luar. Misalkan manjat-manjat bukit, kemudian naik-naik yang jalan-jalan yang nggak ada jalan yang benarnya. Jadi kita benar-benar problem solving juga di alam gitu. Jadi mereka juga biar secara lentur dan mereka juga udah biasa ke situ. Kemudian udah gitu menumbuhkan kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan, mengalami pengalaman diri. Jadi lebih tujuan itu pengen biar dia tuh bisa ngobrol gitu. Apa sih mau apa, dia menggambar apa, itu apa, dia bisa menceritakan. Kemudian ini apa, dia bisa menceritakan tanpa ragu-ragu lagi dengan kata takut salah. Udah aja dia cerita gitu. Ini tuh apa segala macam, dia dengan pemikirannya sendiri, dengan imajinasinya sendiri, dengan segala macamnya sendiri, dia mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikirannya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin yang itu yang dasarnya ya, kita tetap didasarkan oleh agama masing-masing. Itu ya visi misinya gitu. Berarti lebih mengembangkan potensi anak dari segala aspek ya Bu? Ya. Oke, pertanyaan kedua. Sejak kapan Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di TK Sekolah Kuntum Cemerlang? Kebetulan saya di sana udah cukup lama ya. Dari tahun berapa ya, saya udah cukup lama lah. Jadi 2006. Oh, cukup lama Ya. Jadi yang anak-anak TK dulu itu sekarang itu udah ada yang kuliah. Oh, Jadi, teman ya mungkin ya. Ya, ada ya. Jadi ini udah ada kuliah. Jadi dari dulu karena memang di TK Kuntum Cemerlang itu kita dinamis ya. Jadi semuanya dengan misalkan anak angkatan dulu mungkin ya tanya ya seperti apa, ya kita juga mengikuti anak dengan dasarnya memang kita mengembangkan potensinya, tapi caranya itu yang bermacam-macam karena kan nggak bisa ya. Misalkan kayak sekarang diapain dengan gaya TK, hanya dulu kan kayaknya nggak bisa masuk gitu ke anaknya gitu. Jadi cukup lama saya. Nah, lanjut pertanyaannya. Ya.
kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan di TK Sekolah Kuntum Cemerlang itu? Nah, kalau misalkan model sekolahnya yang seperti itu mungkin ya yang sudah saya jalankan di sana itu kalau misalkan ini saya ke partisipatif ya. Jadi istilahnya mungkin kan yang di lapangan guru-guru ya. Sementara kepala sekolah kan mungkin kita bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana ininya kita. Nah, itu saya biasanya suka bersama-sama sama guru-guru. Ngobrol dulu misalkan apa, bagaimana, kemudian sekarang lagi musim apa nih? Lagi anak-anak lagi senang apa nih? Nah, itu kita masukkan ke dalam tema gitu. Kalau di TK kan kita ada tema-temanya per bulan. Kalau di Kuntum Cemerlang itu jadi ada misalkan sekarang lagi rame misalnya nih masalah gadget, ya udah kita masukin si gadget itu ke dalam tema. Tapi di situ yang intinya mungkin yang tadi problem solvingnya gimana nih, nggak gadget terus, tapi si gadget ini bagaimana caranya. Jadi kita si budi pekertinya, kemudian apa segala macam yang kita harus masukkan ke dalam anak-anak TK itu juga kita masukkan gitu. Jadi anak-anak juga nggak bosan dengan sekolahku misalnya, sekolahku ya memang seperti itu ya, tapi kita lebih dimodif lah ya untuk tema-temanya. Jadi itu yang terus berkembang gitu di sekolah di sana gitu. Kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Kesulitan apa yang Ibu hadapi selama menjadi pemimpin di TK Sekolah Kuntum Cemerlang? Kesulitannya ya, kalau kesulitannya itu misalnya apa ya, mungkin kalau kita terlalu banyak keinginan gitu, banyak ide. Nah, kita biasanya kebentur dengan waktu gitu. Jadi waktunya ini udah ada kan, kita harus persiapan ya. Apalagi untuk anak-anak TK itu kan nggak langsung misalkan kita mau kayak begini terus udah gitu langsung besoknya. Kita kan persiapannya memang benar-benar. Nah, itu kesulitan di situ untuk kita berkoordinasi dengan guru-guru itu, kira-kira bisa nggak nih rencana kita ini. Kalau misalkan memang enggak, ya udah kita skip lagi, kita coba cari lagi alternatif lain gitu untuk ininya. So, jadi kita juga, saya misalnya sama guru-guru terus berkoordinasinya itu. Jadi misalkannya, jadi kesulitan di waktu kali ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana peran Ibu dalam kepemimpinan pembelajaran di sekolah? Kalau peran saya mungkin di situ kembali lagi mungkin yang saya jalankan di sana ya, modelnya yang memang partisipatif ya. Jadi memang saya bersama guru-guru ya, bersama itu sih kalau saya sih bilangnya itu kan teman rekan-rekan juga ya, si mitra, karena kan sama-sama aja. Nah, itu kita sama-sama berkoordinasi, kemudian segala macam apa yang kita lakukan itu kita ikut sertakan. Jadi mereka idenya, kemudian saya biasanya buka, kita mau adain acara apa, misalnya kita mau bikin acara apa, ada ide nggak? Nah, kita biasanya ada beberapa macam, saya tanya misalkan guru-gurunya ada punya apa-apa, kemudian kita godok bareng, kemudian kira-kira ya udah yang ini aja deh kita ambil, karena kan segala sesuatunya bisa masuk misalkan dalam ya segala sesuatunya ya kalau memang kita mau mengadakan sesuatu. Kemudian untuk tema juga saya bareng sama guru-guru, mau ngapain nih, temanya apa aja, jadi segala macam dimasukin, lalu kita ini lagi ngobrol lagi apa nih, akhirnya kita keluar, ya misalnya kendaraan, oke sekarang misalkan tentang tanaman, tapi tanamannya tanaman apa, nah itu kita khususkan di situ. Jadi saya selalu berkoordinasi. Kalau misalkan nggak berkoordinasi atau saya nggak ngobrol, nggak komunikasi sama mereka, kayaknya agak susah ya. Saya yang punya ide, kemudian mereka juga kan sama ya punya ide juga, melakukan, dan nggak sama-sama sevisi gitu. Tapi kalau misalnya saya sih kita ngobrol, jadi kita juga tahu apa tujuannya. Nah, terus udah gitu ya udah kita kerjain bareng-bareng gitu di situnya. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana strategi yang Ibu terapkan dalam pelaksanaan kepemimpinan pembelajaran? Strateginya intinya mungkin ya kembali lagi sih ya, strategi untuk kepemimpinan itu karena memang tetap sih saya tidak bisa menjadi seseorang yang pemimpin yang mengharuskan ya benar-benar harus begini, bahwa guru-guru harus begini atau apa. Tetap strategi saya sih tetap bagaimana caranya supaya visi kita ya itu berjalan gitu. Jadi strategi saya gimana nih caranya, mungkin guru-guru mungkin lagi capek lah ya, mungkin lagi banyak kita proyek-proyek yang misalkan kita banyak bikin segala sesuatu. Kalau TK kan banyak ya, kita pengen bikin big project atau bikin apa. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin saya juga lihat
kayaknya memang benar-benar partisipatif itu yang memang harus dilakukan. Jadi strateginya tetap aja ke situ, saya ngelihat ke bawah di lapangan ya, di kelas ya. Jadi tetap saya juga ke bawah ke kelas, melihat juga, ngobrol juga sama anak-anak ya. Kalau sekarang sih ngobrolnya ikut ke kelas, ikut ke kelasnya dalam ini juga, di online juga, ikut ngobrol juga di situ. Terus jadi ya memang jadi enak aja apa yang jadi masalah anak, guru-guru yang mengetahui dan saya pun juga bisa mengetahui, dan akhirnya sama-sama kita bisa memecahkan masalahnya. Selanjutnya, apa saja upaya yang Ibu lakukan dalam kepemimpinan pembelajaran? Upaya untuk rencana sih, rencana kita bisa. Saya punya rencana dulu ya, saya punya rencana. Saya pengen misalkan tahun ajaran ini saya pengen apa, kemudian eventnya misalkan kegiatannya pengen apa. Nah itu udah gitu saya komunikasikan sama guru-guru, kemudian kita laksanakan bareng-bareng ya untuk itu. Jadi kalau toh memang ada acara juga, saya tetap punya PIC, punya person in charge, maksudnya yang nanti akan jadi ketua panitia lah ya. Kalau ya, jadi saya di awal tahun ajaran itu udah kasih ini nanti acara ini ya, si A, si B, si C, si D gitu. Nah udah mereka juga masing-masing sudah memikirkan pengen kayak apa sih nanti si kegiatannya, entah itu kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya atau misalkan mau bagaimana. Nah itu mereka sudah masing-masing, pada saatnya kita ngobrol bareng atau dianya pasti ngobrol dulu sama saya, nanti kayak gimana gini. Nah itu saya kasih solusi, kita kasih jalan, kita kasih ini segala macam, dan akhirnya kalau memang pada saat mau pelaksanaan kita biasanya ngobrol bareng sama semua, sama guru-gurunya. Jadi nggak cuman dia aja juga sebagai ketua panitia, dia juga yang punya ide dan dia juga yang mengharuskan ini saya idenya gini, tapi kita pasti akan ada ngobrol. Kita akan pasti kalau di sana itu kita pasti diskusi untuk Selalu bersama ya, selalu bersama, karena kita punya visinya sama, yang tujuannya sama, jadi kita juga memang bareng-bareng untuk menghasilkannya itu nanti gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana pengaruh kepemimpinan pembelajaran yang Ibu terapkan terhadap kinerja guru? Ya alhamdulillah sih ya, kalau misalkan kayak gitu. Kadang-kadang guru-guru atau ya kita juga sama-sama ya, lagi sama-sama manusia lah ya, mungkin ada masalah juga di rumah atau misalkan kayak gimana atau apa. Yaitu kalau kita mungkin sebagai pemimpin kita harus peka ya, harus peka jadi dengan situasi si guru-gurunya, situasi sekolah itunya sendiri, kemudian situasi anak-anak itu. Saya mungkin sebagai pemimpin saya harus peka, dan kemudian saya harus mencari kenapa gitu, cari kenapa. Misalkan si guru A, misalkan dia lagi kenapa kok ngajarnya kok nggak biasa, kok karya-karyanya yang dihasilkan kok begini gitu, ada apa. Nah itu saya pasti akan mencari tahu, dan sehingga memang si ininya juga, si gurunya juga tidak merasa sendiri, dia juga tidak merasa oh saya lagi begini, saya lagi begitu. Dia pasti akan punya ngobrol juga tentang ini gimana. Saya juga pasti akan bertanya, mengevaluasi ya, tetap ya seperti sih kan di dalam kelasnya saya pasti kemudian mengevaluasi juga. Kalau kayak gitu saya pasti tanya kenapa, ada apa itu, kenapa kok asa biasa kok kayak begini nggak biasa, ada apa ya. Mungkin dia cerita, entah itu mungkin ada masalah di rumah yang memang secara emosi ya, itu kan biasa kalau kayak gitu, atau mungkin secara dengan rekan kerja atau apa segala macam. Nah itu saya harus peka terhadap itu, dan akhirnya mungkin saya coba melebur, dan artinya mungkin yang teman-teman yang lain juga pasti akan melihat, karena kita satu tim ya. Kalau di TK itu kan nggak bisa sendiri-sendiri, kita satu tim. Jadi kalau memang ada satu yang apa, kita pasti akan merasakannya, dan kita pasti akan mencari solusinya gimana caranya supaya memang kembali lagi kita cheer up lagi ya, kita bangkit lagi gitu semua gitu. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancara oleh saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya sama-sama Fanya. Iya.